Malam menyelimuti TPU Jeruk Purut. Bulan, sepotong tulang tipis di langit hitam pekat, hanya memberi sedikit cahaya. Cahayanya hanya menyentuh puncak pohon-pohon tua yang keriput. Pohon-pohon ini berdiri seperti penjaga kerangka, cabang-cabangnya mencakar kegelapan. Udaranya dingin, lembab, dan menusuk tulang. Kuburan ini tua, batu-batu nisan miring dengan sudut aneh, nama-nama usang dimakan waktu. Jalan setapak berkelok seperti ular yang bingung di antara petak-petak makam. Setiap langkah di atas kerikil terasa terlalu keras, mengganggu kesunyian yang mendalam. Kesunyian yang berdengung dengan kisah-kisah tak terucap tentang duka, kehilangan, dan hal-hal yang menolak untuk tetap terkubur. Warga setempat membicarakan Jeruk Purut dengan suara pelan, mengatakan itu adalah tempat di mana batas antara dunia tipis. Terutama di malam hari, terutama saat sendirian. Mereka memperingatkan agar tidak berlama-lama setelah senja. Keheningan adalah bagian terburuk, dipenuhi dengan penantian, keheningan yang mendengarkan. Ia menekan dari segala sisi, membuat telinga tegang untuk suara yang tidak ada. Setiap gemerisik daun adalah langkah kaki, setiap patahan ranting adalah kehadiran yang mendekat. Aroma tanah basah bercampur dengan aroma melati yang samar dan manis. Kegelapan menempel di sudut-sudut makam, menggenang di lubang-lubang kuburan yang cekung. Rasanya hidup, mengawasi. Kalian bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tak terlihat, tak berkedip. Batas antara yang hidup dan yang mati terasa rapuh di sini. TPU Jeruk Purut menahan napas, menunggu. Untuk yang penasaran, untuk yang bodoh, untuk mereka yang tidak percaya. Ia punya banyak cerita untuk diceritakan. Dan banyak kengerian untuk dibagikan kepada mereka yang berani mendengarkan dalam pelukannya yang menyesakkan. Di antara banyak kisah yang melekat pada Jeruk Purut, satu yang menonjol. Kisah hantu Jeruk Purut. Hantu tanpa kepala. Legenda mengatakan dia adalah seorang pastor Belanda dari zaman kolonial, dikhianati dan dibunuh. Kepalanya terpenggal dari tubuhnya dalam tindakan kekerasan brutal. Rohnya, kata mereka, terikat di tempat ini, tidak dapat pergi. Namanya hilang di telan waktu, tetapi wujudnya digambarkan dengan jelas. Dikatakan dia berkeliaran di jalan setapak kuburan, tinggi dan kurus, mengenakan jubah hitam kompang camping. Tapi di tempat kepalanya seharusnya berada, tidak ada apa-apa. Hanya kerah jubahnya yang kompang mengcamping. Dia membawa kepalanya yang terpenggal, kata beberapa orang, terselip di bawah lengannya. Matanya selamanya terbuka, selamanya mencari, dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan dan amarah yang sunyi. Dia mencari makamnya sendiri, tempat peristirahatan terakhirnya. Tempat di mana kepalanya bisa disatukan kembali dengan tubuhnya. Tapi makamnya tak bertanda, hilang di pekarangan Jeruk Purut yang luas. Jadi dia berjalan, malam demi malam, melewati deretan batu nisan, melewati malaikat yang menangis yang diukir dari batu. Pencariannya abadi, dukanya adalah kekuatan yang nyata dalam kegelapan kuburan. Rian, Bayu, dan Siska, tiga sahabat muda dan penuh keberanian. Malam ini, keberanian itu diuji. Itu ide Bayu, dipicu oleh film horor larut malam. Ayo ke Jeruk Purut, katanya. Kita lihat apakah pastor tanpa kepala itu nyata. Siska mencemooh, tetapi matanya mengkhianati secercah ketakutan. Rian, yang selalu berhati-hati, mencoba untuk mencegah mereka. Tapi tantangan itu menggantung di udara. Jadi mereka pergi. Gerbang besi tua TPU Jeruk Purut menjulang di depan mereka, berkarat dan menakutkan. Cuma lihat sekilas, gumam Rian. Lalu kita pergi. Bayu mencoba terdengar berani, mendorong gerbang yang berderit hingga terbuka. Suara itu bergema dalam keheningan, seperti tutup peti mati yang mengerang. Mereka berjalan lebih dalam ke kuburan. Makam-makam semakin tua, semakin bobrok. Siska tersandung akar pohon yang menyembul, melepaskan teriakan kecil. Bayu mencoba menunjukkan dia tidak takut menyimpang dari jalan utama. Ayo, panggilnya. Yang ini terlihat keren. Rian dan Siska ragu-ragu, tetap di jalan setapak. Mereka menyaksikan Bayu menghilang di antara bayang-bayang. Tiba-tiba Rian merasakannya, sensasi geli di tengkuknya. Perasaan yang tak salah lagi bahwa sedang diawasi.
Dengan intens, dia mengamati deretan makam. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan dan batu. Tapi perasaan itu tetap ada, semakin kuat, semakin dingin. Dia menggigil, menarik jaketnya lebih erat. "Bayu," dia memanggil. Tidak ada jawaban, hanya gemerisik daun. "Bayu, ini tidak lucu." Siska menambahkan, suaranya dipenuhi ketakutan yang nyata. Kemudian Rian mendengarnya. Sebuah dengungan rendah, hampir seperti nyanyian. Sepertinya berasal dari dalam kuburan. Melodi itu aneh, meresahkan. Naik turun seida desan kejadian yang luar. Dia menajamkan telingas. Padu angin, cuing solai. Sesuatu, wajar. Betul. Sosok itu tetap tak bergerak untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Napas Rian tercekat di tenggorokannya. Dia ingin berteriak, ingin lari. Tapi kakinya terpaku di tempat. Siska merintih di sampingnya, matanya melebar karena ketakutan. Kemudian sosok itu bergerak. Ia meluncur keluar dari bayangan pohon tua. Perlahan sengaja, dan saat semakin dekat, detail-detail yang mengerikan mulai terlihat. Tinggi, mengenakan jubah panjang berwarna gelap, kompang camping dan bernoda. Jubah seorang pastor. Tapi ruang di atas kerah itulah yang membuat darah Rian menjadi dingin. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kepala, hanya lubang jubah yang gelap dan bergerigi. Lalu dia melihatnya. Terselip di bawah lengan kiri sosok itu, dipegang dengan lembut, sebuah benda bulat, pucat dalam kegelapan. Itu adalah sebuah kepala, matanya lebar menatap kosong. Namun entah bagaimana, dipenuhi dengan kesedihan kuno yang tak tertahankan. Hantu jeruk purut itu nyata. Senandung sedih semakin kuat. Itu bukan lagi suara samar di kejauhan. Itu adalah melodi yang jelas, meskipun terdistorsi. Sebuah ratapan, sebuah lagu pemakaman dari masa yang terlupakan. Nada-nadanya sedih, syarat dengan duka kuno. Sepertinya bergetar di tulang Rian. Setiap nada adalah setetes air es di kulitnya. Melodi itu sederhana berulang-ulang. Tapi itu dipenuhi dengan kesedihan dunia lain yang hampir tak tertahankan. Itu adalah suara jiwa yang menangis. Suara yang bukan milik dunia orang hidup. Itu adalah ratapan sang pastor. Musik yang tidak duniawi ini sepertinya menguras kekuatan dari anggota tubuh Rian. Kakinya terasa seperti timah, paru-parunya kesulitan bernapas. Udara itu sendiri terasa tebal dengan kesedihan hantu itu. Suara itu membungkusnya dalam suasana ketakutan yang murni. Siska sekarang menangis terus terang. Suara kecilnya hilang dalam kehadiran hantu yang luar biasa, dan lagunya yang mengerikan. Melodi itu tidak agresif, tetapi kesedihannya yang mendalam lebih menakutkan daripada jeritan apapun. Sang pastor. Hantu tanpa kepala. Ia menghentikan lagunya. Atau mungkin, Rian tidak bisa mendengarnya lagi karena debaran jantungnya sendiri yang panik. Keheningan yang mengikutinya bahkan lebih menakutkan. Hantu itu mengangkat tangannya yang bebas. Perlahan, menunjuk langsung ke Rian. Kepala yang terpenggal di bawah lengannya yang lain sepertinya mengalihkan pandangannya ke arahnya juga. Mata kosong yang lebar itu menatapnya. Pada saat itu, Rian tahu dia terlihat. Dia dipilih. Objek perhatiannya yang tidak duniawi. Dia harus lari. Sekarang. Dengan teriakan tercekat, Rian akhirnya melepaskan diri dari kelumpuhannya. Dia meraih tangan Siska. "Lari!" teriaknya. Suaranya serak. Mereka berlari membabi buta menjauh dari penampakan yang mengerikan itu. Saat mereka melewati bagian kuburan tua yang sangat padat, Rian tersandung keras. Dia jatuh tertelungkup. Tangannya mengikis batu kasar dan tanah lembab. Siska berteriak, berhenti beberapa langkah di depan. Rian bergegas bangun, lututnya berdenyut-denyut. Tangannya mendarat pada sesuatu yang kecil, kayu. Hampir terkubur di tanah dan daun-daun yang berguguran. Dia menyingkirkannya. Itu adalah salib kayu kecil yang sederhana. Lapuk, kuno, tidak ada nama, tidak ada tanggal. Hanya salib polos setengah tertelan bumi. Sebuah makam yang terlupakan, benar-benar terabaikan. Dia mendongak, pastor tanpa kepala itu telah berhenti. Ia berdiri tidak jauh. Kemudian, setenang kemunculannya, sosok pastor tanpa kepala itu mulai memudar. Ia tidak pergi.
Ia hanya menjadi lebih transparan. Tepi jubah gelapnya kabur ke dalam kegelapan di sekitarnya. Kepala yang terpenggal di bawah lengannya semakin samar. Mata yang sedih itu sepertinya menutup, atau mungkin mereka larut begitu saja ke dalam malam. Dalam beberapa saat, ia menghilang. Lenyap. Rasa dingin yang menyesakkan hilang sepenuhnya. Udara terasa lebih ringan. Suara-suara malam normal, lalu lintas yang jauh, jangkrik, perlahan-lahan kembali ke kesadaran Ryan. Mimpi buruk itu berakhir. Atau begitulah yang dia pikirkan. Ryan dan Siska tidak menunggu. Mereka bangkit dan melarikan diri. Mereka menemukan Bayu di dekat gerbang, pucat dan gemetar. Dia mengaku tersesat dan mendengar suara-suara aneh, tetapi dia tidak melihat apa yang mereka lihat. Mereka tidak mencoba meyakinkannya. Mereka hanya ingin pergi. Mereka keluar dari gerbang kuburan, dan tidak berhenti berlari sampai mereka berada di bawah lampu jalan utama yang terang dan acuh tak acuh.